Oke, selamat datang kembali di video soal dan pembahasan materi gelombang lanjutan ya, part kedua. Kita masuk ke soal nomor 1, soalnya bisa dilihat di samping. Ini itu adalah soal mengenai gelombang berjalan, di mana diketahui ada sebuah persamaan simpangan Y sama dengan 10 sin 2V, T dikurangi X per 100. Nah, X dan Y-nya dalam sentimeter, T-nya dalam sekon. Diketahui juga ternyata jarak titik A ke B-nya itu sejauh 150 cm. Berarti XAB sama dengan 150 cm. Ada juga yang diketahui bahwa A telah bergetar 2 sekon. Berarti T-nya sama dengan 2 sekon. Nah, yang ditanyakan di soal adalah simpangan di titik B-nya berapa. Berarti bisa kita tulis YB-nya sama dengan berapa. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita tinggal mensubstitusikan besaran jarak dan waktu ke dalam persamaan simpangan yang sudah diketahui. Jadi nanti hasilnya YB sama dengan 10 sin 2pi, T-nya substitusikan 2 sekon, dikurangi X-nya 150, tidak usah diubah ke meter ya, 150 per 100. Maka YB sama dengan 10 sin 2V, 2 dikurangi 1,5. Nah, nanti YB-nya berarti sama dengan 10 sin 2V dalam kurung 0,5. Kita kalikan, jadi 10 sin V. Maka hasil akhirnya nanti simpangannya menjadi 10 dikali 0, karena sin 180 hasilnya 0. Berarti kita dapat simpangannya 0, jawabannya yang A. Lanjut soal nomor 2, ini mengenai gelombang stasioner pada dawai gitar ya. Nah, yang diketahui di soal itu ada persamaan simpangannya, Y sama dengan 40 sin 20 Vx cos 60 Vt, di mana X dan Y-nya dalam meter dan T-nya dalam sekon. Nah, dari persamaan tersebut kita diminta untuk mencari letak perut ke-1, kedua, dan ketiga, tapi dari titik pantul. Karena kalau mencari letak perut atau simpul biasanya itu dicari dari titik pantul ya, pada gelombang stasioner. Nah, untuk menjawab soal ini, kalian harus mengerti dulu konsepnya gelombang stasioner pada dawai. Berarti ujung terikat ya. Kita gambarkan saja sebuah gelombang yang bisa memenuhi perut ke-1, kedua, maupun ketiga. Nah, seperti ini ya. Gelombangnya cukup digambarkannya begitu saja. Gelombang datang dan gelombang pantulnya. Berarti yang ini perut ke-1, perut kedua, perut ketiga. Dihitung dari titik pantul atau ujung kanan. Nah, untuk yang perut ke-1, dilihat dari ujung terikatnya, ujung kanannya itu membentuk 1/4 lambda. Berarti bisa kita tulis letak perut ke-1 adalah 1/4 lambda atau 1/4 panjang gelombangnya. Nah, berarti kita harus cari dulu berapa panjang gelombangnya. Cari lambda atau panjang gelombang. Dari mana cari lambdanya? Kita bisa dapatkan dari hubungan K sama dengan 2pi per lambda. Nah, berarti lambda atau panjang gelombang sama dengan 2pi per K ya, atau bisa langsung saja masukkan besaran yang diketahui dari persamaan gelombang barusan, yaitu K-nya 20pi. Nah, nanti lambda-nya menjadi 2pi per 20pi, atau hasil akhirnya V-nya bisa habis menjadi 1/10, satuannya meter. Maka untuk letak perut ke-1 itu menjadi 1/4 lambda. Lambdanya substitusikan dari yang sudah kita dapat 1/10 menjadi 1/40 meter. Atau kalau kita desimalkan menjadi 0,025 meter. Ubah ke senti menjadi 2,5 cm. Itu untuk letak perut ke-1. Nah, untuk mencari letak perut kedua sama.
kita hitung dari konsep saja, tidak usah menghafal rumus. Kita cari lewat gambar yang sudah kita tulis tadi ya. Nah, untuk perut kedua, berarti kita sudah menempuh berapa gelombang? Seperempat, seperempat, tambah seperempat, menjadi 3/4 lambda dari ujung pantulnya, dari ujung terikatnya. 3/4 lambda menuju ke perut kedua. Berarti nanti X perut kedua atau jarak letak perut kedua 3/4 lambda. Lambdanya sama yang tadi sudah dicari, substitusikan 1/10. Hasil akhirnya menjadi 3/40 meter. Atau kalau kita desimalkan, X perut keduanya menjadi 0,075 meter. Kalau disentikan 7,5 cm. Sama untuk letak perut ketiga, tidak usah menghafal rumus, kita pakai konsep dari gambar saja. Berarti untuk menuju perut ketiga itu sudah menempuh berapa gelombang atau berapa lambda. Berarti sudah menempuh 1/4 lambda. Nah, jadi nanti X perut ketiga 1/4 lambda atau 5/4 lambda panjang gelombang. Substitusikan panjang gelombangnya. Sama dari yang tadi sudah kita cari. 5/4 dikali 1/10. Bisa habis dibagi sisa 2, berarti hasil akhirnya 1/8 meter. Boleh diubah ke desimal, jadi letak perut ketiga adalah 0,125 ya, 0,125 meter atau disentikan jadi 12,5 cm. Kita beralih ke nomor 3. Masih seputar gelombang bergerak ya. Nah, diketahui gelombangnya itu bergerak ke arah sumbu X positif. Arah geraknya ke kanan atau sumbu X positif dan memiliki amplitudonya 15 cm. Panjang gelombangnya atau lambdanya 40 cm dan frekuensinya 5 Hz. Nah, dari soal yang diketahui ini kita mau mencari berapa persamaan gelombangnya. Persamaan gelombang ya, persamaan simpangannya. Y-nya berapa? Nah, untuk menjawabnya, berarti kita harus tahu dulu bentuk umum persamaan gelombang, yaitu Y sama dengan A sin omega T plus Kx. Untuk yang positif, untuk arah gerak gelombang ke kiri ya, X negatif. Kalau arah gelombangnya ke kanan atau X positif, berarti nanti kita pakainya Y sama dengan A sin omega T dikurangi Kx. Gitu. Nah, berarti kita harus cari dulu omeganya. Dari hubungan omega sama dengan 2V dikali frekuensi. Frekuensinya diketahui di soal, nanti hasil akhirnya menjadi omeganya dapat 10pi. Kemudian cari K-nya. K-nya dari hubungan 2pi per lambda. Lambdanya sama, sudah diketahui dari soal. Berarti nanti tinggal 2pi per 40 alias pi per 20. Tidak ada satuan ya untuk K. Nah, maka hasil akhirnya tinggal kita substitusikan pada persamaan gelombang. Berarti Y, A-nya sudah ada 15, sin omeganya 10pi dikurangi 10pi T dikurangi pi per 20x. Nah, nanti Y 15 sin 10 pi T 1/20-nya dikomakan jadi 0,05 px. Satuan simpangannya dalam sentimeter. Nah, V-nya kan di yang omega dan K-nya ada pi-nya. Nanti bisa kita satukan, kita keluarkan dari kurungnya ya. Nah,
V ini bisa kita satukan, jadi nanti ditulisnya bisa 15 sin V 10T dikurangi 0,05 X cm. Begitu. Hasil akhirnya jawaban yang benarnya di B. Pembahasan soal kali ini dicukupkan 3 soal saja ya. Untuk selanjutnya nanti akan ditambah di part atau video berikutnya. Oleh karena itu jangan lupa di like, comment, sama subscribe biar kalian tahu nanti updatean part-part atau soal-soal berikutnya. Juga terima kasih buat teman-teman yang udah ngasih kritik sama saran supaya channel ini dan video-videonya bisa terus berkembang lebih baik lagi. Sekian, dadah, terima kasih.